5 perempuan, gadis muda, cantik, anggun dan menawan yang menjadi tumbal kebiadaban, kekejian si Pak Danang dan istrinya Bu Marina, pengikut sekte atau aliran sesat yang dimana menumbalkan para gadis-gadis muda dan membantainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Lur dengan saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang rumah jagal. Nah, rumah jagal ini menceritakan tentang apa? Tentang sebuah pembantaian manusia di rumah tersebut. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 1979. Tapi seperti biasa, untuk nama dan tempat sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan, dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini, terutama bagi keluarga si korban-korban pembantaian ini. Di sini tidak bermaksud sama sekali untuk mengorek luka lama, tapi di sini hanya untuk sharing, berbagi kisah, berbagi cerita yang dimana maksudnya itu ya untuk sekedar informasi dan semoga bisa untuk menemani waktu luang dan waktu senggang kalian semuanya. Nah, baiklah, kalian pasti penasaran kan bagaimana nih kisah kejadian tentang pembantaian pada tahun 1979 yang diberi nama Rumah Jagal. Nah, baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1979 silam, ada sebuah sekte yang berhasil digerebek diamankan oleh pihak kepolisian. Sekte ini bersarang di sebuah rumah mewah berada di dalam kompleks perumahan. Nah, kisah ini adalah sebuah informasi dari salah seorang korban yang berhasil kabur dan selamat dari tempat pembantaian tersebut. Yang dimana bahwa sekte ini sering sekali membunuh nyawa-nyawa manusia untuk dijadikan sebagai tumbal. Tumbal apa? Tumbal ilmu hitam tentunya. Atas sekte yang mereka anut. Nah, malam itu ceritanya beberapa laki-laki atau pria yang berjalan berlalu lalang dan dengan dibarengi beberapa perempuan muda. Yang dimana beberapa perempuan muda ini semuanya itu matanya ditutup dengan menggunakan selembar kain berwarna hitam. Dan begitu perempuan-perempuan ini sampai di dalam rumah, mereka disuruh masuk dan mereka disuruh duduk dan menunggu di ruang tamu. Nah, jumlah perempuan muda itu berjumlah 5 orang. Semuanya itu masih muda dan cantik dan menawan. Nah, setelah mereka disuruh menunggu di ruang tamu, kemudian tutup mata mereka itu dibuka. Nah, mereka berlima nih, si perempuan ini, mereka dibuat kaget dan takjub dengan penampakan atau pemandangan di dalam rumah tersebut. Nah, jadi di dalam rumah tersebut, terutama khususnya nih di ruang tamu, itu banyak sekali barang-barang yang antik, yang tersebar di berbagai sudut di dalam ruangan rumah itu. Dan bentuknya pun beraneka ragam, bermacam modelnya. Belum lagi ditambah foto-foto zaman dulu atau era dulu. Ya tentu saja foto zaman dulu ya hitam putih. Nah, di situ udah kayak terlihat kayak apa ya, dipenuhi dengan debu. Dan semua ruangan itu dipenuhi, terutama di lorong dari ruang tamu menuju ke area dapur. Itu dipenuhi dengan foto-foto dan juga lukisan-lukisan zaman dulu. Dan juga itu tadi barang-barang antik. Nah, tapi di sini ada yang sedikit lumayan mencengangkan karena ternyata tidak hanya barang-barang antik dan juga foto-foto jadul, tapi di situ juga dipajang berbagai macam jenis senjata tajam. Nah, senjata tajam seperti apa? Ya banyak, dari pisau, golok, kampak, tombak, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada kayak semacam peralatan tukang kayak linggis, sekop, garpu, dan lain sebagainya. Nah, dari barang-barang itu tadi, senjata tajam, terus kemudian alat-alat tukang, itu justru malah terlihat sangat terawat karena bersih dan mengkilat. Nah, jadi untuk perempuan-perempuan tadi yang berjumlah 5 orang itu, nama-namanya antara lain, itu ada Lisa, usianya itu 21 tahun, dan kemudian ada Eva, usianya 19 tahun. Terus kemudian ada Wina, usianya 20 tahun, dan kemudian ada Isti, yang usianya sama dengan Eva, 19 tahun.
Dan yang terakhir ada Wiwit, usianya 22 tahun. Nah, mereka berlima, perempuan muda ini kan berada di ruang tamu. Terus kemudian setelah matanya itu dibuka, penutup matanya, nah mereka itu didatangi oleh sang pemilik rumah yang sebut saja namanya Pak Danang. Pak Danang ini usianya itu 65 tahun. Nah, Pak Danang itu berperawakan tinggi besar, terus orangnya itu terlihat sangat serius dan dingin. Tatapannya juga begitu dingin, seolah-olah itu menaruh curiga. Nah, ternyata Pak Danang itu nggak sendirian. Pak Danang ditemani oleh istrinya yang sebut saja Bu Marina. Nah, Bu Marina ini istrinya Pak Danang usianya sekitar 57 tahun. Nah, wanita tersebut, Bu Marina, istrinya Pak Danang, perempuan Paruhbaya itu terlihat atau nampak dengan mengenakan kebaya dengan rambut yang disanggul. Nah, terus kenapa kelima perempuan muda cantik, anggun, dan menawan itu kok bisa sampai masuk ke dalam rumah mewah, rumah milik sekte tersebut, milik Pak Danang? Nah, setelah perkenalan biasa basa-basi, ternyata kelima perempuan cantik ini, perempuan muda, itu sedang mengikuti seleksi calon SPG di salah satu unit perusahaan milik Pak Danang. Nah, makanya kenapa kelima perempuan ini cantik dan menawan, yaitu karena syarat yang paling menunjang untuk sebagai seorang SPG itu ya cantik, berpenampilan menarik. Nah, makanya kelima-limanya ini ya bisa dikategorikan perempuan muda yang cantik, anggun, dan menawan. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai masuk ke dalam rumah itu kan? Seperti yang barusan saya bilang, karena mereka berlima itu diundang oleh Pak Danang untuk jamuan makan malam ceritanya nih di rumahnya Pak Danang. Karena kelima perempuan ini dinyatakan lolos sebagai seorang SPG ketika mengikuti seleksi. Nah, setelah diundang terus kemudian ada perkenalan, terus makan malam, ternyata kehidupannya Pak Danang dan istrinya itu menyimpan banyak sekali misteri. Seperti contoh salah satunya, setiap tamu yang diundang untuk jamuan makan malam di rumahnya Pak Danang, itu mereka semuanya itu harus ditutup matanya. Dan itu tidak boleh menolak ataupun bertanya apa alasannya kenapa mereka yang datang diundang itu harus ditutup matanya. Dan rata-rata tamu undangan itu ya mereka yang masih muda. Kebanyakan tuh cewek-cewek, kayak 5 cewek ini. Nah, jadi kelima perempuan tersebut itu kan diundang memang untuk jamuan makan malam. Nah, setelah itu disuguhkanlah tuh semua hidangan makan malam. Nah, semua hidangannya itu hidangan makan malam yang mewah, yang mudah tersedia, kemudian disiapkan di meja makan. Dan seperti namanya, makanan mewah sudah pasti aromanya itu sangat menggugah selera dan otomatis membuat perut ini menjadi keroncongan, terasa lapar. Begitupun dengan kelima perempuan muda itu. Nah, jadi maka dari itu mata dari 5 cewek ini yang cantik-cantik ini jadi seolah-olah itu nggak bisa berkedip dengan hidangan yang ada di depan matanya yang terlihat sangat begitu lezatnya. Nah, kemudian setelah dipersilahkan oleh Pak Danang untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan, kelima cewek ini pun langsung menyantap semua makanan yang memang sedari tadi mereka udah tunggu karena yang begitu menggugah selera mereka. Nah, kemudian singkatnya setelah mereka semua selesai dengan acara makan malam tersebut, nah mereka berlima ini dikumpulkan lagi di ruang tamu, mereka duduk di situ. Nah, terus hingga beberapa saat kemudian, si Lisa dan beberapa temannya itu tadi, keempat orang temannya, kelima cewek inilah ya, itu tiba-tiba merasakan ada hal yang nggak biasa. Maksudnya hal yang nggak biasa itu apa? Ya bukan apa, karena si pemilik dari rumah tersebut yaitu Pak Danang dan juga istrinya Bu Marina itu hanya menampakkan dirinya sekali itu aja ketika makan malam. Jadi nggak menyambut terus ngobrol di ruang tamu bareng-bareng itu enggak. Nah, mereka berdua itu menampakkan dirinya itu ya cuma pada saat makan malam itu ketika mempersilahkan hidangannya itu. Setelah itu udah nggak pernah menampakkan diri lagi. Yang ada jadi cuma kayak ajudan pengawal atau ya katakanlah pembantu lah ya, asisten rumahnya. Nah, tapi pas waktu menunjukkan udah jam 11 malam nih, tiba-tiba Pak Danang itu keluar dan menemui kelima cewek ini di ruang tamu. Tapi bebarengan dengan itu, tiba-tiba turun hujan yang begitu deras. Nah, jadi Lisa dan keempat temannya nih, 5 cewek ini, mereka itu karena udah ngerasa kemalaman juga kan jam 11, terus kemudian turun hujan. Nah, ketika hujan ini udah mulai sedikit reda, mereka memutuskan untuk pulang. Izin nih sama Pak Danang. Nah, ketika mereka udah berjalan sampai hampir nyampe ke pintu, Pak Danang tuh ngomong dia. Suaranya tuh dengan suara yang berat kayak bergetar gitu kan. Nah, itu menyarankan agar kelima perempuan si cewek-cewek ini buat bermalam aja di rumahnya Pak Danang. Karena kata Pak Danang ya
cuaca kan lagi hujan, habis turun hujan, dan lagian juga udah malam banget kan. Nanti kalian juga kan cewek-cewek, walaupun kalian berlima, takutnya nanti di jalan ada sesuatu, mendingan nginep aja di sini lah, besok pagi baru kalian pulang, gitu kata Pak Danang. Dan ternyata benar, entah bagaimana, entah kebetulan atau gimana, tiba-tiba hujan turun lagi dengan begitu derasnya dan ditambah dengan angin yang kencang. Nah, itu kan membuat suasana atau cuacanya itu menjadi buruk. Nah, akhirnya mereka berlima pun ya udahlah, terpaksa. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Kami nginep di sini aja. Nah, ya udah kalau gitu akhirnya ditunjukin tuh kamar-kamarnya. Nah, berhubung mereka itu berlima, sehingga ya nggak muat lah ya dalam satu kamar, sehingga dibagi menjadi dua. Nah, jadi Lisa, Wiwit, dan Eva itu tidur di kamar yang ada di lantai bawah. Nah, terus kemudian Isti dan juga Wina, mereka berdua itu tidur di lantai 2, di lantai atas, di kamar lantai 2 itu. Nah, setelah mereka ini udah masuk ke dalam kamar masing-masing, tiba-tiba sesaat kemudian Bu Marina itu datang menghampiri kamar mereka masing-masing sambil membawakan baju ganti. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Karena Ibu Marina itu terlihat senyumnya itu kayak senyuman sinis, senyuman dingin, dan tatapannya itu kosong, tapi seolah-olah seperti sedang mencari sesuatu. Nah, kemudian setelah memberikan pakaian ganti, diterima tuh sama mereka berlima, cewek-cewek ini. Nah, mereka ganti baju, terus Bu Marina pamitan. Nah, mereka berlima akhirnya sekitar jam setengah 1 lah ya, mereka berlima ini udah terlelap tidur. Nah, pada saat mereka berlima ini udah mulai beranjak tidur, secara dengan tiba-tiba lampu di rumah itu sekonyong-konyong padam, dan itu tanpa sebab, padahal cuaca di luar itu masih hujan deras. Nah, di sini Wina langsung dia terbangun, terjaga, dia ngerasa sesak nafas. Kenapa Wina ini ngerasa sesak nafas? Karena Wina itu nggak terbiasa dengan suasana yang seperti itu, suasana tidur dalam gelap tanpa lampu. Nah, Wina itu jadi nggak nyaman. Nah, di dalam gelap itu, di dalam kamar, Wina ini pun bangun. Dia sambil meraba-raba dinding tembok di kamarnya itu. Ya, dia niatnya pengen nyari saklar. Siapa tahu nanti lampu padam itu karena memang dimatikan. Akhirnya dia bangun, dia berjalan sambil meraba-raba, sampailah si Wina itu di pintu kamar. Nah, kemudian setelah itu dia membuka pintu kamar kan. Nah, tapi sembari dia membuka pintu kamar, dia melirik temennya si Isti. Nah, ternyata si Isti masih terlihat tidurnya nyenyak tuh. Nah, kemudian Wina ya udahlah, lanjut lagi, dia mau keluar, mau nyari mau ngomong kalau lampunya tuh mati, kenapa gitu kan. Nah, saat si Wina ini baru keluar kamar, tiba-tiba Wina itu seperti melihat sekelebatan ada bayangan orang yang lewat. Nah, tapi di sini Wina nggak menaruh curiga, karena mungkin dipikirnya Wina itu, siapa tahu nih Pak Danang, atau kalau nggak istrinya Bu Marina, atau kalau nggak ya pengawalnya lah, pembantunya gitu kan. Nah, kemudian si Wina ini mempercepat langkahnya untuk mengejar bayangan yang sekelebatan tadi lewat. Nah, sambil berjalan perlahan-lahan dalam keadaan gelap, Wina itu membuka matanya lebar-lebar dan berharap kalau bayangan hitam yang lewat tadi itu adalah Bu Marina. Nah, tapi saat Wina ini nyampe di kelokan tangga yang menuju turun ke lantai bawah, tiba-tiba bayangan hitam itu tiba-tiba udah nggak ada, menghilang. Ya otomatis Wina gelimpungan dong, celingukan, dia bingung. Tapi saat Wina ini dalam kebingungan, tiba-tiba dia merasa ada sebuah dorongan tangan mendorong punggungnya, hingga Wina pun dia terjatuh, terguling, menuruni anak tangga hingga dia terjatuh sampai di lantai bawah. Nah, kepalanya Wina ini berdarah karena benturan yang keras menghantam anak tangga ketika dia jatuh terguling. Kaki kirinya kesleo dan tangannya pun terkilir. Nah, belum sempat Wina ini minta tolong, tiba-tiba mulutnya itu dibekap oleh seseorang. Lalu kemudian badannya itu diseret menuju masuk ke dalam sebuah kamar. Nah, terus kemudian nih kurang lebih jam 1 kurang nih, Lisa itu dia terbangun dari tidurnya dan dia ngerasa ada yang aneh tiba-tiba. Anehnya kenapa? Saat Lisa ini dia terbangun, dia kaget. Kaget kenapa? Jadi baik Eva maupun Wiwit, mereka berdua itu sudah nggak ada lagi di dalam kamarnya itu. Nah, saat si Lisa ini dia kaget karena kedua temannya udah nggak ada, ketika Lisa bangun, dia mau berjalan, tiba-tiba ada hantaman benda keras tepat mengenai dahinya si Lisa. Hingga Lisa pun akhirnya tersungkur jatuh dan tidak sadarkan diri alias pingsan. Nah, saat Lisa ini udah tersadar karena disiram dengan air hangat yang mengenai mukanya. Nah, di situ si Lisa dia kaget, dia berteriak, mulutnya menganga. Kenapa dia kaget, dia teriak? Karena sesuatu yang dia lihat yang tepat berada di hadapannya itu cuma bisa membuat si Lisa ini mengelongo.
Belum lagi keadaannya yang lemah dengan kedua tangannya itu yang terikat dengan rantai besi. Kenapa dia kaget dan dia melongo ketika melihat sesuatu yang ada di hadapannya? Bukan apa-apa. Karena nggak jauh dari situ, tepat di hadapannya, Lisa itu melihat kedua temannya, yaitu Eva dan juga Wiwit, yang sama-sama terikat, tapi beda. Mereka berdua itu terikat dengan kawat duri. Dan di sini yang membuat Lisa ini paling dia merasa ketakutan hingga dia teriak, karena Lisa itu melihat kedua temannya, Eva dan juga Wiwit. Mereka itu kan diikat tuh, saling diikat kan dengan kawat duri. Nah, di kedua mulut si perempuan ini itu dijahit. Dijahit? Iya, dijahit. Mulutnya Eva dan Wiwit dijahit. Dan Lisa melihat dari ujung bibir mereka berdua itu masih mengalir darah yang segar. Dan gak cuma mereka berdua yang dilihat sama Lisa. Ternyata si Lisa ini juga melihat Wina yang sama-sama terikat badannya, tapi dengan keadaan kaki yang sudah dibengkokkan ke depan. Kenapa dibengkokkan? Iya, kakinya si Wina itu dipatahkan. Lisa pun menarik nafas, dia menggeram karena dia melihat temannya dengan keadaan yang begitu parah. Dengan keadaan terikat, si Eva dan juga Wiwit dan mulutnya dijahit. Terus kemudian si Wina, dia juga diikat dan kakinya dipatahkan. Nah, mereka ini berada di dalam sebuah kamar. Terus nggak lama setelah itu, tiba-tiba pintu kamar tersebut itu terbuka dan nampak ada seseorang yang masuk yang membuka pintu kamar itu. Dan alangkah kagetnya si Lisa. Karena ternyata apa? Ternyata yang masuk dan membuka pintu kamar tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Danang, si pemilik rumah tersebut. Dia, Pak Danang, muncul sambil membawa besi panjang lumayan besar dan berjalan menuju ke arahnya Wina. Dan beberapa saat kemudian terlihat Pak Danang yang membawa besi panjang kemudian memukuli kepalanya Wina berulang-ulang kali hingga apa? Hingga kepalanya Wina itu ya bisa dikatakan remuk dan bersimbah darah. Wina pun menjerit dengan begitu hebatnya. Dia kesakitan, dia melolong, dia teriak. Lisa yang melihat kejadian itu, dia juga berusaha untuk berteriak. Tapi apalah daya. Ketika dia ingin berteriak, Lisa itu merasakan lidahnya tuh ngilu dan terasa pendek. Dan terasa sakit. Ternyata apa lur teman-teman semuanya? Ternyata lidahnya Lisa itu dipotong pada saat Lisa pingsan tadi. Dan belum selesai sampai di situ. Jadi ada beberapa orang pengawalnya Pak Danang itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Terus kemudian terlihat menarik atau menggotong badannya Wina. Terus kemudian diletakkan di sebuah meja yang panjang. Dan disaksikan oleh Lisa, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika Wina itu ditaruh di atas meja yang panjang, Wina itu dimutilasi, dipotong satu persatu. Tadi kakinya kan udah dipatahin, cuman belum dipotong. Nah dari kakinya dipotong, dari tangannya dipotong. Dan itu Wina masih dalam keadaan hidup, walaupun tadi udah dipukulin tuh kepalanya. Tapi Wina belum meninggal. Dan terus kemudian potongan tubuhnya Wina itu dijejer, diletakkan berjejer, terus kemudian ditaburi pakai daun kemangi dan lalu kemudian disiram dengan menggunakan minyak. Dan Lisa sendiri nggak tahu itu minyak apa. Terus beberapa lama kemudian datanglah istrinya Pak Danang, Bu Marina. Dia masuk ke dalam ruangan tersebut dan sambil tersenyum menatap ke arahnya Lisa dengan tatapan dan senyuman sinis. Nah setelah itu dia, Bu Marina itu terlihat mengelilingi tubuhnya Wina yang udah dimutilasi tapi masih dalam keadaan hidup. Nah si Ibu Marina itu mengelilingi tubuhnya Wina itu sambil berkomat-kamit nggak tahu membaca rapalan apa. Dan setelah itu secara tiba-tiba Ibu Marina mengambil sebuah golok lalu kemudian mohon maaf menggorok lehernya Wina hingga nyaris putus. Dan darah yang begitu segar menyembur dari lehernya Wina. Seketika itu juga Bu Marina meminum darahnya Wina yang keluar dari leher sambil berpegangan tangan dengan Pak Danang suaminya. Mereka berdua meminum darahnya Wina yang masih segar keluar langsung dari lehernya. Dan saat itu juga Wina pun akhirnya meregang nyawa. Dia mati, dia tewas. Dia, Wina, tewas dengan keadaan kepala yang udah remuk tadi karena dipukuli oleh besi. Terus kemudian dengan keadaan leher yang tergorok nyaris putus. Dan badannya yang sudah dimutilasi. Ya Lisa melihat hal itu ya dia pengennya tuh berteriak dengan sekuat tenaga. Tapi apalah daya, nyatanya dia nggak berdaya sama sekali. Mau teriak gimana, lidahnya udah dipotong. Sedangkan badannya, tangannya tuh terikat.
Jadi yang bisa dirasakan atau dilakukan oleh Lisa itu ya cuma dia menangis dengan begitu hebatnya, tanda bahwa dia sangat merasakan sakit hati yang teramat sangat karena melihat temannya itu dibantai oleh Pak Danang dan juga istrinya, Bu Marina. Terus kemudian sementara itu di lantai 2, Isti pun ikut terbangun dari tidurnya. Nah, Isti itu melirik jam tangannya ya mungkin sekitar jam 1 lebih 1/4 lah ya. Sebenarnya Isti itu masih ngantuk, tapi nggak tahu kenapa perasaannya itu aneh. Kayak merasakan sesuatu yang nggak enak, firasat yang nggak baik gitu loh. Terus ditambah lagi Isti itu mendengar kayak ada suara keributan dari lantai bawah. Terus kemudian perlahan Isti pun akhirnya keluar dari kamar. Nah, saat Isti keluar dari kamar, dipicingkanlah matanya itu karena memang kondisi saat itu lagi gelap karena lampu yang padam. Dengan langkah perlahan, Isti pun pelan-pelan menuruni anak tangga dengan sangat berhati-hati. Dan betapa kagetnya Isti saat dia sampai di ujung anak tangga. Karena Isti itu melihat tubuh Wina yang sudah dimutilasi. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Walaupun dalam keadaan gelap tapi masih ada sedikit remang-remang ya. Nah, di situ nampak ada beberapa orang yaitu pengawalnya Pak Danang yang menyeret tubuhnya Wina dan dibawa menuju ke arah dapur. Dan sambil menutup mulut, Isti mengikuti tubuhnya Wina yang dibawa oleh para pengawalnya Pak Danang yang menuju ke arah dapur. Terus kemudian saat udah nyampe di dapur, si Isti ini pun langsung dia sembunyi karena kebetulan di lorong menuju ke dapur itu ada sebuah lemari yang dimana lemari itu adalah lemari pakaian tapi udah penuh dengan bercak-bercak darah. Dan saat itu si Isti itu melihat atau mengintip dari celah-celah pintu lemari itu. Nah, dilihatnya sama si Isti, para pengawalnya Pak Danang itu memotong lehernya si Wina karena kan tadi udah digorok tuh nyaris putus. Nah, itu sekalian diputusin. Dan setelah itu lalu terlihat pengawalnya Pak Danang naruh kepalanya Wina itu di dalam sebuah freezer. Nah, terus kemudian bagian dalam atau organ dalam dari tubuhnya Wina itu dikeluarkan dan ditaruh di dalam sebuah panci. Terus badannya dan anggota tubuh yang lain itu dibungkus kayak pakai kain, terus kemudian disimpan di dalam sebuah gudang yang letaknya nggak jauh dari situ karena ada ruangan lagi di situ yang mungkin itu adalah ruangan apa ya, semacam kamar untuk pembantu tapi karena nggak dipakai sehingga dijadikan sebagai gudang. Nah, potongan tubuhnya Wina itu ditaruh di situ. Nah, terus ada lagi temannya nih, satu si Eva. Jadi dengan matanya yang sembab, jadi tubuhnya si Eva itu diseret setelah dilepas tuh kawat durinya, kemudian diletakkan di atas meja. Dia pengen banget berteriak, terlihat seperti itu, pengen banget berontak. Karena apalah daya, karena mulutnya Eva itu terjahit dengan rapi dan juga dengan ceceran darah yang keluar dari ujung mulutnya itu atau ujung bibirnya. Terus kemudian kedua tangan dan kakinya Eva itu direnggangkan, dipegangi sama pengawalnya Pak Danang ini. Nah, setelah itu Pak Danang mengambil sebuah kampak yang dipasang di sebuah dinding. Dan di sini peran Ibu Marina, dia menutup matanya Eva sambil mengelilingi tubuhnya Eva dan sambil berkomat kamit seperti seolah-olah sedang melakukan persiapan untuk segera mengeksekusi si Eva. Dan ternyata benar, pas tepat sampai di depan hadapannya si Eva atau pas tepat persis di samping kepalanya Eva nih posisinya, tiba-tiba Bu Marina itu menancapkan sebuah pisau di mata kirinya Eva. Ya Eva di situ menggeram dong, kesakitan, kejang-kejang dia. Dia mau teriak tapi nggak bisa karena mulutnya dijahit. Dan setelah menancapkan pisau di mata kirinya kemudian dicabut, terus kemudian Bu Marina menancapkan lagi pisau itu di mata kanannya. Dan sambil dari mulutnya Bu Marina itu meludahi wajahnya si Eva. Sambil kayak mengunyah ya entah itu daun sirih atau apalah, intinya disembur tuh mukanya Eva. Setelah ditusuk kedua matanya dengan menggunakan pisau oleh Bu Marina. Dan belum puas sampai di situ, barusan Pak Danang yang mengambil kampak dari tembok, tiba-tiba langsung membelah kepalanya Eva. Der! Krak! Terdengar suara retakan tulang tengkorak kepalanya Eva. Dan dibarengi dengan semburan darah yang masih segar begitu kental yang mengotori wajahnya Pak Danang. Eva di situ kejang-kejang menyambut kematiannya. Terus lalu kemudian nggak lama Bu Marina pun menarik tangannya si Eva. Direnggangkan jari jemarinya dengan ekspresi yang begitu dingin, begitu sadis. Terus kemudian jari jemarinya Eva satu persatu dipotong. Kemudian diletakkan pada sebuah piring yang besar lebar yang dimana di situ dialasi pakai daun pisang, dan jari jemarinya Eva itu diletakkan di atas piring tersebut. Nah, terus
Kita balik lagi ke Isti nih yang tadi menyaksikan si Wina lagi dipotong kepalanya terus kemudian dimasukkan ke freezer. Nah, di sini Isti dia hampir pingsan, tapi dia sekuat tenaga dia menahan agar dia tidak pingsan. Karena yang ada di dalam pikirannya Isti, ketika Isti dia pingsan, terus kemudian ditemukan oleh si Pak Danang atau pengawalnya nih, dia akan bernasib sama seperti teman-temannya. Makanya dia berusaha dengan sekuat tenaga agar dia tidak pingsan. Nah, setelah pengawalnya si Pak Danang ini keluar dari area dapur, nah si Isti keluar dari persembunyiannya tuh dari lemari baju. Dia perlahan-lahan, dia itu niatnya pengen lari, dia menuju ke ruang tamu. Nah, setelah sampai di ruang tamu, dia tuh berharap akan mencari pertolongan dan dia dapatkan. Nah, tapi saat si Isti ini hampir sampai di ruang tamu, tiba-tiba si Isti itu melihat Bu Marina itu berjalan sambil membawa piring itu tadi yang ada jari-jarinya si Eva. Nah, di situ terlihat Bu Marina lagi jalan terus kemudian duduk tuh di ruang tamu. Nah, terus dilihat juga Bu Marina itu lagi menyantap jari-jarinya si Eva. Matanya Eva pun akhirnya terbelalak, dia kaget, jadi dia tuh merasakan kayak pada zaman dulu, pada zaman primitif, kanibal. Nah, pada saat si Isti ini mau dia putar balik kan, mau menghindari itu Bu Marina lagi makan jari-jarinya Eva. Nah, tiba-tiba si Isti itu mendengar dari telinganya tuh kayak ada sesuatu yang pecah, yang dibanting, prak kayak gitu loh. Dan suara itu bersumber dari arah tempat dari mana Bu Marina itu tadi keluar berjalan, yaitu sebuah kamar. Nah, Isti pun akhirnya berjalan mendekat ke arah kamar tersebut sambil mencari sedikit celah agar Isti itu bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, saat si Isti ini udah mendapatkan celah buat ngintip tuh di dalam ruangan tersebut, kembali lagi matanya Isti dibuat terbelalak, dia dibuat kaget, dia dibuat ketakutan yang teramat sangat dan gemeter badannya. Karena apa? Karena ternyata si Isti itu melihat si Eva ini kan masih hidup tadi ketika ditaruh di atas meja. Nah, si Pak Danang itu menancapkan sebuah linggis tepat di dadanya si Eva. Eva yang memang saat itu masih hidup seketika langsung tewas di tempat ketika ditusuk pakai linggis itu. Terus ketika pengawalnya Pak Danang itu datang karena dipanggil sama Pak Danang, Isti pun karena takut ketahuan, dia langsung nyari persembunyian lagi. Nah, saat pengawalnya Pak Danang datang, langsung dia bersembunyi di belakang atau di balik lemari yang besar. Nah, di sini ternyata Lisa melihat kedatangannya Isti. Di situ Lisa panik. Panik kenapa? Karena takutnya si Isti itu akan ditangkap dan menjadi korban atau sama kayak teman-temannya yang lain. Dan lalu terus kemudian Pak Danang ini menyuruh pengawalnya untuk menyeret tubuhnya si Eva. Nah, sembari pengawalnya ini menyeret tubuhnya Eva, Pak Danang mengambil kampak dan langsung menuju ke arah dapur karena badannya Eva ini dibawa menuju ke arah dapur. Yang dimana nanti di dapur itu dimutilasi dan akan dijadikan untuk bahan tumbal. Nah, begitu Pak Danang ini menyusul pengawalnya menuju ke dapur, pintu kamar atau tempat eksekusi itu pun ditutup. Nah, sedangkan Bu Marina kan tadi lagi menyantap jari-jarinya si Eva tuh di ruang tamu. Nah, si Isti kemudian langsung menyelinap masuk ke dalam kamar atau ruang eksekusi itu. Nah, di situ si Isti melihat si Lisa yang sedang terikat. Nah, di situ langsung Isti memeluk si Lisa, dia sambil nangis. Nah, terus si Isti inisiatif langsung membuka ikatannya. Nah, setelah dibuka, mereka pun langsung buru-buru untuk kabur dari ruangan itu. Nah, tapi Isti sama Lisa ini dia juga bingung karena di situ masih ada satu temannya yang masih hidup, yaitu Wiwit yang tadi diikat bareng sama Eva. Tapi ya bingung juga gimana cara nolonginnya. Kalaupun ikatannya dilepas, ya gimana? Karena kakinya Wiwit ternyata udah dipotong dan mulutnya juga dijahit. Nah, tapi di situ dengan kode, dengan isyarat, kata Wiwit itu udah biarin nggak apa-apa. Kalian pergi dari sini. Istilahnya seperti itu ya, dengan bahasa isyarat tubuhnya. Nah, mereka berdua disuruh pergi, Isti sama Lisa. Karena mungkin Wiwit mikirnya nggak apa-apa, mereka bertiga udah jadi terlanjur menjadi korbannya Pak Danang, sehingga kedua temannya ini yang masih hidup, yang masih ada kemungkinan bisa selamat, ya buat segera lari. Akhirnya ya mau nggak mau, tega nggak tega, dengan sangat terpaksa, Lisa sama Isti pun keluar dari kamar tersebut dan lari. Nah, mereka lari-lari kecil. Ketika mereka ini lagi berusaha mau keluar, nah di situ mereka kaget karena ternyata Bu Marina udah selesai menyantap itu jari-jarinya si Eva. Nah, mereka berpapasan. Nah, otomatis di situ karena udah kepergok,
si Isti itu ngambil kayak palu ya yang ada di dinding, karena kan di seluruh ruangan itu kan memang banyak banget benda-benda antik itu, termasuk kayak alat-alat tukang itu. Diambilnya tuh palu dan langsung memukulnya tuh ke mukanya si Bu Marina, hingga Bu Marina pun terjatuh tersungkur, dia teriak, dia bersimbah darah di mukanya dan giginya rontok. Nah setelah itu si Isti dan Malisa ini dia lari. Nah karena bingung dia lari kemana, berharap menemukan pintu belakang rumah, tapi ternyata di situ ada Pak Danang dan pengawalnya. Akhirnya dia menerobos dinding kaca yang berbatasan dengan taman rumah itu. Dia lemparkan palunya, dia hantamkan ke dinding kaca sehingga pecah. Nah Isti sama Lisa itu keluar melalui dinding kaca itu. Ya badannya otomatis tersayat sama goresan itu tadi, dinding kaca itu. Mereka lari sekencang-kencangnya. Nah, di sini Isti punya inisiatif sama Lisa, larinya jangan melalui jalanan biasa, karena takut ketahuan ketika nanti dikejar, mereka akhirnya tertangkap. Nah, mereka inisiatif masuk ke dalam semak-semak. Karena kompleks perumahan itu memang kompleks perumahan yang lumayan mewah. Cuman penghuninya itu udah pada nggak ada, jadi banyak rumah-rumah warga itu yang kosong. Jadi kayak terkesan nggak terurus gitu loh. Ya hanya beberapa rumah aja yang ada penghuninya. Itu pun semuanya adalah sekte yang sama. Nah mereka lari. Kenapa mereka tahu kalau itu sekte yang sama? Jadi gini lur teman-teman. Ketika Lisa sama istri itu lari masuk ke dalam semak-semak, berharap mencari pertolongan terus kemudian dapat. Nah setelah bersusah payah tuh menelusuri semak-semak. Nah di sini si Lisa kan kondisinya udah lemah kan, karena memang dia juga udah dianiaya juga, lidahnya udah dipotong. Nah kata si Isti, kamu tunggu sini, aku mau nyari bantuan, nyari pertolongan. Nah si Isti mengendap-endap kan, mengintip dari semak-semak. Nah di sini Isti dia lega karena dia melihat ada 3 orang security yang lagi berjaga di komplek. Nah sementara yang 2 ini kan keliling, yang 1 jaga di pos. Nah terus kemudian yang 2 lagi keliling mengelilingi komplek untuk patroli. Isti pun menghampiri, memanggil security itu, berharap dia mau menolong security ini. Tapi kalian tahu nggak lur teman-teman, ternyata seperti apa? Ketika Isti berteriak memanggil kedua security itu, security pun datang, tapi bukannya menolong, tapi justru malah menikam si Isti. Lehernya Isti langsung ditusuk, ditikam menggunakan pisau. Tapi si Isti nggak meninggal di situ. Nah ternyata memang benar, si Pak Danang dan pengawalnya ini memang ngejar mereka. Kenapa mereka tahu Pak Danang dan pengawalnya? Karena ketika Bu Marina dipukul pakai palu itu sempat teriak. Nah akhirnya setelah dilakukan pengejaran, sebenarnya nggak ketangkep kalau Isti itu nggak apes ketemu sama 2 security itu. Nah Pak Danang yang udah marah banget kan karena istrinya tadi dipukul pakai palu, langsung di situ Isti yang tadinya ditusuk, ditikam lehernya tapi belum meninggal, langsung ditebas sama Pak Danang menggunakan kampak hingga terjatuhlah, menggelundunglah kepalanya Isti, putus, dan akhirnya Isti meninggal di tempat. Nah si Lisa yang ngintip dari semak-semak udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia tahan biar nggak teriak. Ya kalaupun teriak juga karena lidahnya udah kepotongan susah juga, tapi dia menahan rasa takut juga, takut ketahuan, takut tertangkap, terus melihat temannya yang dibantai dengan begitu kejam. Serba salah di situ si Lisanya. Akhirnya setelah itu jasadnya si Isti itu dibawa sama pengawalnya si Pak Danang, kemudian bekas darah yang menyembur di tanah itu di jalanan itu disuruh untuk dibersihkan oleh Pak Danang, nyuruh kedua security itu. Security pun mengiyakan, terus kemudian jasadnya si Isti dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah itu nggak tahu di sana dilakukan pembantian seperti apa, yang pasti udah meninggal. Dan di dalam itu masih ada 1 yang masih hidup Wiwit, tapi sudah dipastikan pasti akan dibantai juga. Nah akhirnya dengan sisa tenaga yang Lisa punya, Lisa pun bertahan di semak-semak itu sambil menunggu waktu pagi tiba, karena dia mau keluar takut karena security ini udah nggak beres. Nah setelah itu singkat ceritanya nih, sebenarnya ceritanya tuh panjang loh teman-teman, tapi ini saya ringkas aja ya, saya ambil poin-poinnya aja. Nah jadi ketika Lisa itu bertahan di semak-semak menunggu pagi hari tiba, yaitu dengan sisa tenaga yang dia punya. Nah kemudian akhirnya dia pingsan, sempat pingsan atau nggak sadarkan diri kan di semak-semak. Nah saat di pagi harinya sekitar jam 9 atau jam 10, Lisa pun tersadar. Nah dia dengan sisa tenaga yang dia punya, dia merayap di semak-semak.
berharap ada pertolongan. Nah, ternyata ketika Lisa ini hampir sampai di gerbang pintu masuk komplek perumahan itu, si Lisa melihat ada seorang pemulung yang sedang menarik becak atau gerobak rongsokan itu. Nah, di situ si Lisa dia berdiri, dia kayak manggil-manggil pemulung itu, tapi kan nggak bisa manggil karena lidahnya terputus, dipotong. Nah, seketika itu si pemulung ini melihat si Lisa. Tapi bukannya pemulung ini langsung menolong, tapi si pemulung ini juga terkejut, dia kaget, dia takut karena kondisinya Lisa itu penuh dengan darah. Dia juga nggak bisa ngomong, dia berantakan, dikiranya pemulung itu kan hantu. Tapi masa iya ada hantu yang bolong? Nah, Lisa dengan sekuat tenaga karena memang pintu gerbang atau pintu masuk kompleks itu kan memang ditutup kan. Nah, security kebetulan nggak ada di situ, entah lagi kemana. Lah, si Lisa dia naik tuh manjat pintu gerbang itu dengan sangat dipaksanya sisa tenaga. Akhirnya dia jatuh setelah manjat pagar tuh gerbang, dia jatuh dan jatuhnya itu tepat persis di gerobaknya si pemulung ini. Nah, ketika itu pemulung sadar bahwa ini ternyata bukan hantu, ini memang benar-benar orang butuh pertolongan. Nah, terus kemudian saat Lisa ini tersadar, ternyata dia udah berada di dalam kantor polisi. Nah, setelah itu dimintai keterangan, Lisa pun menjelaskan. Ya, tapi dia nggak bisa ngomong, jadi dia menjelaskan, menceritakan semua kejadiannya itu melalui dengan tulisan. Dia tulis semua rentetan kejadiannya. Nah, terus kemudian salah seorang perwira polisi pun membentuk sebuah tim untuk penggerebekan rumah sektenya Pak Danang ini. Nah, setelah tim dari kepolisian terbentuk, kemudian langsunglah dilakukan penggerebekan kepada sektenya Pak Danang. Dari pihak kepolisian langsung mendatangi rumah mewah di komplek perumahan itu dan mengepung. Terus di situ dikatakan maksudnya Pak Danang dan pengikutnya ini disuruh menyerah karena tempatnya sudah dikepung dan jangan melakukan perlawanan. Nah, polisi ini juga bersenjata lengkap karena menurut cerita yang ditulis di tulisan itu di kertas itu memang sekte tersebut itu sangat kejam. Makanya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terjadi, polisi pun ya bersenjata lengkap. Nah, setelah dilakukan penggerebekan, didobrak pintunya, anggota kepolisian masuk dan ternyata benar. Di sini pengawalnya Pak Danang, berikut Pak Danangnya juga, itu tidak menyerah tapi justru melakukan perlawanan. Nah, polisi otomatis di situ panik kan karena memang ini tersangkanya melakukan perlawanan. Nah, terus kemudian akhirnya polisi ini pun menembakkan sebuah tembakan peringatan, tapi ternyata nggak diindahkan. Tapi justru malah diabaikan, justru malah melawan, sehingga polisi pun akhirnya melakukan tindakan tegas dan terukur. Ditembaklah tuh para pengawalnya. Dan ternyata apa lur teman-teman? Semua pengawalnya Pak Danang, semua pengikut sekte yang di situ, mereka itu kebal senjata, bahkan senjata api pun tidak bisa melukai kulit mereka. Nah, tapi di sini polisi nggak kehilangan akal. Mereka yang kebal ketika ditembak badannya, berarti ada kemungkinan ada anggota tubuh yang bisa mempan atau tembus dengan senjata. Karena yang ditembak badan nggak mempan, mungkin anggota kepala nih. Diincarlah tuh semua anggota sekte. Pengikutnya Pak Danang, pengawalnya. Akhirnya ditembak di bagian kepala. Jadi satu persatu itu ada yang ditembak di bagian kening, terus ada yang kena di bagian mata hingga tembus ke belakang. Nah, itu akhirnya di situ terjadilah pertumpahan darah antara dari pihak kepolisian dan juga sekte sesat yang dianut oleh Pak Danang. Nah, saat semua pengawalnya ini udah ditumbangkan, tiba-tiba polisi ini ketika mau menangkap Pak Danang mendengar suara teriakan jeritan. Karena Pak Danang udah sempat menghilang itu. Nah, ketika mendengar teriakan jeritan perempuan, pihak kepolisian pun mendatangi sumber suara jeritannya. Ternyata apa? Di situ Pak Danang lagi membantai istrinya sendiri, yaitu Bu Marina. Pak Danang menusuk perut istrinya dengan menggunakan tombak. Setelah itu dibelah dadanya dan dipotong lehernya menggunakan kampak dan dibelah kepalanya. Prak! Pak Danang juga dia kebal senjata. Nah, ini justru Pak Danang nggak cuma di bagian tubuh, tapi dia udah dicoba ditembak dari seluruh anggota tubuhnya. Memang kebal senjata. Tapi ya karena memang Pak Danang sendirian, akhirnya bisa dibekukan. Nah, dibawa ke kantor polisi, terus kemudian diusut kasusnya, dilakukan persidangan. Nah, di sini nggak tahu gimana nih ya. Jadi Pak Danang itu kayak orang gila. Nah, terus akhirnya dari pihak kepolisian kan di istilahnya saya juga kurang paham. Intinya dilakukan tes kejiwaan. Ternyata memang ada indikasi Pak Danang itu memang
ada gangguan jiwa. Jadi kayak sekte yang dia anut itu memang kayak sebuah ilusi, halusinasi bahwa dia itu memang punya gangguan mental. Itu dari sisi kejiwaan. Tapi kalau melihat dari beberapa apa ya istilahnya aspek atau yang terjadi nih ya, itu kan kalau memang dia punya masalah di mental atau kejiwaan, nggak mungkin dong dia sampai punya perusahaan juga, terus kemudian sampai punya pengawal, dan bahkan sampai kebal senjata, itu kan nggak mungkin. Atau mungkin itu memang rekayasanya Pak Danang biar nggak dieksekusi atau dihukum atau gimana juga nggak tahu. Nah, tapi setelah dilakukan berbagai pertimbangan, walaupun dinyatakan ada gangguan mental, tapi mengingat itu tadi korban-korbannya, dan sebenarnya korban itu nggak cuma 4 perempuan ini, sebelum-sebelumnya itu udah banyak. Nah, mengingat semua kejadian itu dan semua pengikutnya itu udah tewas ketika dilakukan penggerebekan, sisa hanya Pak Danang, mau nggak mau ya tetap dieksekusi. Akhirnya Pak Danang ya itu dilakukan hukuman eksekusi mati. Di akhir hayatnya Pak Danang juga sama mengalami seperti itu. Walaupun dari pihak keluarga korban itu yang menginginkan Pak Danang itu dihukum yang setimpal. Yaitu setimpal sih sebenarnya karena dieksekusi mati. Cuman ya manusiawi ya, dari pihak keluarga itu ya pengennya Pak Danang itu diserahkan ke anggota keluarga korban. Nah, jadi nanti dari anggota keluarga korban ini sendiri yang akan memberikan hukuman. Tapi yang namanya di negara kita ini negara hukum, jadi nggak bisa seperti itu. Ya memang harus ditangani oleh pihak yang berwajib. Dan akhirnya si Pak Danang ini pun dieksekusi mati. Hingga saat itu semua pengikut atau aliran sekte tersebut pun hilang, nggak ada. Nah, rumah besar mewahnya milik Pak Danang itu akhirnya dikelilingi oleh garis polisi. Dan itu kejadian memang sangat sangat kejam, sangat bengis, sangat biadab yang dilakukan oleh Pak Danang. Nah, jadi demikianlah kisah tentang rumah jagal, yang dimana rumah ini adalah rumah pengikut sekte sesat, yaitu Pak Danang, yang dimana rumah itu dijadikan sebagai sarang untuk pembantaian korban-korbannya. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil pelajaran, manfaatnya. Mohon maaf juga apabila dalam saya bercerita itu banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang kurang bisa dipahami, terlalu berbelit-belit panjang lebar. Saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang terlalu berbelit-belit atau panjang lebar, kurang bisa tersampaikan, kurang bisa diterima, dan kurang bisa dipahami oleh kalian. Itu memang benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit kata yang bisa diambil pelajarannya, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya lur teman-teman semua, kalian ambil yang positifnya aja, yang ada nilai pelajaran, yang ada manfaatnya, yang ada bisa diambil contohnya. Tapi kalau yang negatif, yang buruk, yang nggak baik, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian semua, lur teman-teman, saya ucapkan banyak banget terima kasih yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, makasih banget pokoknya. Dan saya doakan tulus dari dalam hati buat kalian semua, saudara-saudaraku, teman-teman, sedulur. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Dihindarkan dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang berniat buruk dan gak baik ke kalian semua. Dan mudah-mudahan selalu dilancarkan, dipermudah segala urusan dan hajat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin doa yang baik, tulus dari dalam hati, insya Allah akan berbalik untuk diri kita sendiri. Makanya saya ajak di akhir video sekarang kita belajar untuk selalu mendoakan yang baik-baik untuk sesama kita. Nah, jadi terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.